Sebelum kita memulai ibadah kita mau satukan hati kita terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu yang boleh kami nikmati sampai saat ini Bapa. Bapa, kami mau datang di hadirat-Mu, penuhi setiap kami, barui setiap kami, ingatkan kami kembali Bapa, untuk setiap hal yang mengecewakan hati-Mu. Ingatkan kami Tuhan, untuk tetap setia tekun di dalam Engkau Bapa. Hari ini Bapa, kami mau datang, ini ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, menenangkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Masuk hadirat-Mu dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, berhimmat keagungan
memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir hari ini Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman. Untuk setiap kami juga Bapa, semuanya Engkau berkati. Tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau fokuskan pikiran kami menyembah Engkau saat ini Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau mengerti, Engkau tahu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau fokuskan hidup kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Bapa. Kami mau katakan Tuhan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Dengan kerinduan kami mau angkat pujian ini. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, mari bangkit berdiri. Kita semuanya untuk bangkit berdiri. Sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sebab keinginan kami Tuhan hanya memuji, memuliakan nama-Mu. Setiap kita yang siap bersorak-sorak untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
acara sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya, sebab anggur baru tercurah atas setiap kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
kuasanya Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa bersuka cita saatnya kita masuk di hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Hadirlah dalam setiap kami Bapa. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
kesempatan yang tidak pernah bisa terulang ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nilainya tidak dibentuk oleh berapa tinggi kau punya jabatan, betapa sukses engkau dalam bisnis, tetapi nilainya kesempatan itu. Dia sadar kalau Yesus ada di situ, sesuatu pasti terjadi. Sadarkah engkau dia ada di sini? Hanya kita tidak mampu melihat dia, tapi kita rasakan kehadirannya. Mari kita contoh Bartimeus. Dia berkatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka yang buta tercelikan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka pedaran 12 tahun itu terjadi kesembuhan secara totalitas. Yesus tetap sama. He is the same yesterday, today and forever. Dia tetap sama, dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia ada di sini tanpa sebuah regulasi. Kau berani undang sang pemilik, sang pencipta dunia ini hadir, dan sesuatu pasti terjadi. Berbicaralah engkau Bapa, sebab kami siap dengar. Demi Kristus Yesus yang kulayani, yang dilayani Rasul Paulus, itulah yang kulayani pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara lihat yang di situ ya, nggak terlalu. Puji Tuhan. Mari saudaraku, izinkan saya mengajak saudara bangkit berdiri seperti yang diberikan gembala saudara kepada saya. Kita bicara soal tentang full of Holy Spirit, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari izinkan saya mengajak saudara bangkit berdiri. Kita membaca di dalam Efesus 5. Ya, Efesus 5 chapter 18. Sudah ketemu? Tolong yang bagian operates agak cepat karena makalahnya agak banyak. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Adonai Teskenu, Adonai Yesuatenu. Amin, amin, ya amin. Silakan duduk saudara. Saya perkenalkan, nama saya Bartimeus Bangun Pamudi. Ada mirip-mirip ya, ada bangunnya di situ. Istri saya 4 anaknya. Yang pertama Davis, sekarang ada di Florida, anak saya, jurusan robotik. Yang kedua Theo, ada di Australia, jurusan sound engineering, mirip seperti papinya. Yang ketiga yaitu Theophany, ya saudaraku, ada di Taiwan. Yang keempat di Singapura, saudaraku, masih SMA kelas 3. Dan bapaknya ada di sini. Puji Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita jadi siapa, oleh karena siapa? Katakan oleh karena Yesus. Kok bisa ada di sini? Bukan oleh karena siapa-siapa, karena Yesus. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selalu saya mulai dengan kalimatku ini. Betapa dan siapapun kita ini, dari yang mulai punya gigi susu sampai yang sedang pakai gigi palsu, setiap orang pasti punya persoalan. Nah, yang senyum-senyum itu persoalannya banyak itu. Nah, yang gini-gini itu lagi masalah besar itu. Haleluya. Amin saudara. Saya tidak perlu tahu masalah sebesar apa saudara. Ketika engkau berhadapan dengan Yesus, Dia adalah jawaban yang pasti. Katakan dia jawaban yang pasti. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Alkitab ada 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dan setiap kitab itu termeterai dalam satu ayat sebagai kunci untuk bisa kita masuk dalam memaknai dan keautentikannya. Dan kitab suratan Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika di penjara di antara tahun 60 sampai 62 Masehi, terdapat 6 pasal
dan termeterai oleh kalimat hendaklah kamu penuh dengan roh. Pleroo. Ini bukan sekedar kita dikuasai oleh roh, tapi Paulus sedang tegaskan soal paradoksi resiko dalam soal pilihan, yaitu soal menikmati keinginan daging atau saudara menikmati dunia maya, atau saudara sedang penuh dan mabuk dengan cintanya. Pilih. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya pernah berbicara, sadar nggak bahwa saudara sedang hidup di dalam dunia 3 dimensi. Dimensi pertama adalah fisik, yang kedua adalah spirit, yang ketiga dunia maya. Saya pernah memberikan sebuah seminar, The Second of Light. Apa itu? Terang kedua. Coba lihat itu. Ini terang kedua. Anak saya program ini. Sekarang dia ada di Florida. Ini bukan sekedar terang, tapi ini terang kedua. Ini Lucifer. Dia tidak bisa, saudaraku, kau baca kalau tidak ada terang. Setan akhir zaman tidak membuat engkau ketakutan. Setan akhir zaman tidak membuat saudara rugi. Tapi setan yang kedua, setan akhir zaman, Lucifer, membuat engkau untung dan dikuasai. Katakan the second of light, terang kedua. Haleluya. Siapa di sini satu hari bisa 5 jam berdoa? Boleh angkat tangan. 3 jam satu hari, just one day. 3 jam, 2 jam tak kurangi, tak diskon. 1 jam. Ibu-ibu yang di belakang 30 menit. Ada? Lu saudara itu apa ini? 30 menit 1 hari. Ada? Jesus Lord. Sekarang saudara lihat. Ini bukan Anda baca, Anda sedang dibaca. Ini bukan soal HP, tapi Anda sedang worshiper from Lucifer. Ini saudara, makanya kalau anak-anak dengar baik, sebelum aku masuk soal tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum engkau lihat ini, berdoa dulu. Maka engkau tidak akan sanggup melihat sampai 1 jam. Kok diam begini? Ada orang gak ini? Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu dalam metode penafsiran notarikon bahwa pleroo dikuasai, jauh daripada konsep itu. Saya akan buka dari sisi lain. Yang pertama, Hosea 7 ayat 11. Dibantu sayang. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakar, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Perhatikan baik-baik. Jadi saudaraku, ada bukti awal dari kedewasaan rohani dalam kekristenan modern, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kau harus penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Never choice. Tidak ada. Kecuali harus penuh. Supaya apa? Supaya saudara tidak lagi menjadi stupid vision, merpati tolol. Ini merpati aduan. Kalau di Israel ada, sana yang cowok, sini cewek. Saudara tahu langsung ke ceweknya. Plek. Kenapa stupid? Ya, karena begini, cowoknya nggak langsung ke ceweknya, nempel di babi dulu, nempel di labu toa dulu, nggak langsung pulang. Tolong. Di sini nggak ada. Bapak-bapak, amin. Pulang dari kerja langsung pulang ke rumah. Halo? Ada amin? Ya bapak-bapak boleh angkat tangan. Aku selalu langsung pulang Pak Pendeta. Berkatmu besar. Haleluya. Jangan sampai di gereja kudus di sono kudus, jangan.
Kita bukan merpati tolong. Haleluya. Selalu saya katakan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perbaiki yang kurang dan kurangi yang berkelebihan. Maka engkau ketemu Yesus yang asli. Kedua, di sini Hosea 7:8. Efraim mencampur dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim orang pilihan menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Tahu? Separuh matang. Banyak orang Kristen gak di sini Jakarta. Di gereja kayak malaikat. Sampai anaknya bilang, papa saya pastor kalau di gereja kayak malaikat. Hanya tidak ada kayak sayap aja. Tapi kalau di rumah persis seperti Wiro Sableng. Bapaknya gendeng, mamanya Edian. Gak ada di sini. Haleluya. Semua matang. Di rumah matang rohanimu, di gereja matang, di usahamu matang, sehingga terang itu menguasai dan bukan dikuasai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ketiga, saudaraku, bukti kedewasaan dalam kekristenan modern ketika engkau penuh dengan Roh Kudus. Dalam Yunus 1 ayat yang kelima. Yunus 1 ayat yang kelima. Oke, saya baca. Di sini seorang sudah hafal semua jadi. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Perhatikan. Tapi Yunus telah turun dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa tidak ada pilihan kecuali kau harus penuh dengan Roh? Karena itu bukti, satu trigger step by step untuk kau masuk ke dalam dewasaan rohani. Apa itu? Perhatikan saudara. Di sini yang dibuang ke laut itu beban atau bekal? Katakan beban atau bekal. Yang beban boleh angkat tangan. Yang bekal. Ada orang nggak ini? Haleluya. Kenapa dibuang di laut? Karena beban Pak Pendeta. Lu kenapa dibawa? Tapi itu bekal. Ya kenapa dibuang? Mari saya akan ajak membawa saudara untuk ngambil posisi hikmat ini. Saudara tahu doa itu beban atau bekal? Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, doa bukan beban tapi bekal. Haleluya. Pikiran jernih itu bukan beban. Hidup kudus bukan beban. Haleluya. Itu bekal. Katakan bekal. Dia menghadapi istri yang cerewet, bukan beban tapi bekal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan orang-orang model ini dalam nada bicaranya saudara-saudara maliwam, hangat. Hangat men. Kalau ngomong, mama buatin kopi dong. Hangat. Hei, situ sudah makan belum? Di sini belum makan. Kalau situ sudah makan, kasih yang di sini dong. Tidak seperti itu. Hangat kalau ngomong. Haleluya. Itu tanda kedewasaan, bahwa kalau saudara sudah mulai penuh dengan Roh, friendly, menjadi sahabat. Kalau saya ngomong sama anak-anak saya, tidak seperti anak dulu lagi, ngomong friendly. You punya girlfriend bagaimana? Gimana sekarang ini? Saya udah ngomong bapak ketemu bapak, saudara. Haleluya. Pulang dari sini kenapa terjadi? Ya, jet lag antara engkau dengan anakmu. Karena engkau masih menganggap anakmu adalah anak-anak. Jadikan dia friendly dalam hidupmu. Katakan amin. Ya, ucapannya tidak ada otoritatif, nggak menjadi
saudara punya otoritas. Karena saya bapak, harus menurut saya. Itu zaman dulu men. Sekarang tidak. Haleluya. Hai ibu-ibu, ya anakmu sudah hebat sekarang. Saudara begini larinya kemana juga ngerti. Betul apa tidak? Ayo, tidak lagi kemenangan ada di orang tua. Kemenangan ada keputusan bersama. Itu keluarga baru hangat men. Haleluya. Oleh sebab itu, ya orang-orang yang mulai dewasa rohani menandakan penuh dengan Roh Kudus. Ucapannya tidak lain hanyalah yaitu energetik, pemicu, pemacu, bukan jadi tukang kompor, tapi menjadi tukang lem. Amin. Katakan tukang lem. Jangan masalah kecil dibesarin, besar terbakar. Yang besar dikecilin, yang kecil dihilangkan. Halo, katakan aku mau jadi tukang lem. Amin. Itu orang yang mulai penuh dalam Roh Kudus, penuh di dalam Roh. Oleh sebab itu ibadah tidak lagi sebuah liturgitas, tetapi sebuah calculation. Katakan kalkulasi. Kau diperhitungkan di sini. Haleluya. Kenapa doa saudara tidak dijawab atau dijawab tapi lama? Kenapa? Tuhan punya perhitungan, kalkulasi. Amin. Ya, kalau hari ini doamu lama dijawab karena kau kalau datang ke gereja telat, saudara. Di sini nggak ada yang telat. Tadi aku duduk di situ, wih, udah penuh dia. Maksudnya masih ada di rumah. Haleluya. Katakan, ibadah itu kalkulasi, perhitungan dengan Allah kita. Apa yang kau tabur kau tuai, kau lambat ibadah, lambat pula berkatnya. Minggu depan ibadah 10, ibadah pagi sudah ada, ya. Terimalah berkat, saudara duduk di sini. Haleluya. Amin. Aminnya kok kurang gitu. Katakan amin. Ini serius, saudaraku, karena saya alamin di Nias ini. Dan sekarang saya ingin membawa kepada saudara satu next level. Dan tahapan kedua, inilah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Orang Kristen tidak bisa ambil pilihan lain kecuali aku harus full of Holy Spirit. Coba katakan, aku harus penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada pilihan lain. Ini tema khotbahku. Tidak ada pilihan lain kecuali aku harus penuh dengan Roh Kudus. Saya akan buka satu-satu rahasia. Siap menerimanya? Yang siap katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang pertama, Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di sini. Saudara, ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. You tidak tahu apa arti hidupmu, apa arti jalanmu. Bahkan kau tidak tahu masa depan apa yang aku terima. Dan itu disebut dengan calling, panggilan. Saya ada di Nias, saya tidak tahu. Saya diundang oleh rekan saya, Bapak Berkat Lawali, hari tahun lalu. Saya suruh undang pastor, ya, ke Nias buat KKR keliling, ya. Tapi ketika kamu keliling tahun 2024, akhirnya kami stay di sini. Kami tidak tahu, padahal kami punya rancangan ke Ohio untuk mengembalakan di East, di Amerika Timur. Tapi Tuhan bawa ke sini. I don't know. Saya tidak tahu. Amin. Saya hanya menyerah. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Oleh sebab itu saudaraku, ya ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, the first point,
Paying control is not controlling. Pertama, dikendalikan, bukan mengendalikan. Itulah sifat prajurit. Tidak ada kata tidak, kecuali yes sir. Oleh sebab itu di sini Matius 11 ayat 29 dikatakan jauh lebih penting pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Less him lot. Sebelum dikasih beban, ada satu yang tidak ditulis oleh penulis di sini, yaitu apa? Alkitab menyebutkan less him lot, yaitu sebelum dikasih beban ada suuk di sini. Ngerti? Ada yang petani di sini boleh angkat tangan? Yang punya kebun lembu, sebelum dikasih beban dipasang kendali. Itulah salah Tuhan. Kalau hari ini kau punya masalah, berarti kau harus siap dikendalikan oleh Tuhan, maka bebanmu akan ringan. Bisa katakan amin? Haleluya. Artinya God trust you only. Tuhan bersayang kau karena sudah terpasang kendalimu. Ada seorang cewek berkata, tapi pastor, dia ganteng. Buang kalau tidak punya Yesus di dalamnya. Hilang satu ganti 1000. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, orang yang punya Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus, mereka akan punya kepekaan sosial yang tinggi. Sense of belonging. Masih ada tahu? Ada guru SM di sini. Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Haleluya. Katakan amin. Kalau engkau penuh Roh Kudus, pengendali utama adalah kepekaan atas kehadiran Tuhan. Tidak perlu ada istri di sampingmu, tidak perlu ada jemaat di sampingmu. Rasa takut akan Tuhan itu satu-satunya, karena Dia bisa melihat engkau. Kesadaran ini penting. Inilah pengendali utama kekristenan, sehingga hidupnya tetap kudus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kedua, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita membaca di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Agak panjang ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Sekali lagi 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Karena itu satu paket. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Haleluya. Sebab bait Allah adalah kudus, Yes. dan bait Allah itu ialah kamu. Thank you. Silakan duduk, Pak. Perhatikan baik-baik. Saudaraku, tahapan kedua ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Allah, dan tidak ada pilihan lain hidupmu kecuali itu.
Ia akan sadar bahwa a human being is the best. Manusia adalah tempat. Tergantung kau mengikuti imannya setan atau imannya Tuhan. Setan berkata engkau adalah rumah, home sweet home. Tapi di hadapan Allah kau bukan rumah, tapi engkau bait Allah. Sampai di sini ngerti? Haleluya. Mungkin saudara berkata, oh ngerokok biasa pastor, nonton film porno biasa pastor, karena engkau masih rumah. Saya punya teman konglomerat di Jakarta, rumahnya hampir 40 miliar. Rupanya masih ada WC-nya, bau, kotor, ada sampah. Itu rumah men. Tapi saya sudah 5 kali ke Israel yang disebut dengan bait Allah. Walaupun miniatur saya lihat saudaraku, itu tidak ada kotoran di situ. Betul? Yang ada menorah, yang ada kaki dian, yang ada di situ dupa, yang ada di situ darah Yesus anak domba. Aku tidak bisa bicara soal tentang makan darah. Tapi kalau engkau bait Allah, betul-betul bait Allah hanya satu yang dikonsumsi, darah anak domba, bukan darah babi, bukan darah yang lain. Semoga pemberitaan firman ini keras kayak gini nggak bertobat kok, apalagi lemah-lemah. Amin. Coba, apakah kondisimu sekarang ini di pandangan setan atau pandangan Tuhan? Apakah kau rumah? Coba tersapu rapi, mau ke gereja, sidonya sini merah putih kuning hijau, rapi. Buat apa? Tapi hatimu iri, dendam, sombong. Buat apa? Never. Haleluya. Katakan, aku bait Allah. Jangan rusak itu dengan rokok. Jangan rusak dengan minum mabuk. Jangan rusak dengan pornografi. Kau bait Allah dan itu bukan milikmu. Sampai sini mengerti saudaraku khotbah pesan Tuhan ini? Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, suatu ketika saya KKR di Holy, seorang hamba Tuhan, waktu kami ke altarku, pendeta saya tumpang tangan, dia jatuh dan kesurupan. Pendeta kesurupan. Kenapa? Betul pendeta, tapi dalam konteks setan, masih rumah, jadi bukan bait Allah. Ini tidak berbicara tentang profesi, ini berbicara tentang kedaulatan saudara mengiring Yesus. Katakan, bait Allah itu aku. Yang ada setiap hari mesti harus membaca Alkitab. Harus ada doa. Maaf, saya berdoa mulai jam 1 malam sampai setengah 6 pagi setiap hari. Alkitab sudah 60 kali saya baca. Saya terima Yesus tahun 86. Mau dikubur. Kami anak pesantren Tebirang. Dan oleh karena Yesusmu, aku hidup di sini. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Saudaraku, kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhanku. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menjawab kata yang baiklah demikian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, ciri yang ketiga, yaitu dia akan berani tampil sebagai idealistic fight. Imannya itu berkadar idealis, bukan iman gampangan. Haleluya. Lihat wajah tampan menawan, dada bidang,
apa? Seksit. Kalau saya kan bendul ini kan. Wah, tinggi besar. Tidak seperti pendeta itu. Udah kecil mungil hidup lagi. Kau berani jual imanmu. Receh. Haleluya. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, saudara pernah lihat saya kalau lewat dari sini jalan apa yang lupa? Ya, no entry, jangan masuk. Itu sangat idealis. Tapi ada tulisan di bawah, ya, untuk truk. Berarti untuk sepeda motor boleh. Idealis. Satu ketika saya kerja di RCTI sebagai top engineering, ya, audio. Ya, suatu ketika ada presiden, Ibu Mega mau show. Jadi kita siapkan, dan kami tidak sendiri. Kami undang orang top Amerika untuk datang. Pagi-pagi saya jemput, sore di bandara. Ya, sore saya masukkan ke Ariston di Jakarta. Malam kita makan apa? Makan di Pecenongan. Yang pernah ke Jakarta tahu Pecenongan, makan lesehan, saudara. Setelah makan, Barmius, you sure this is fine? Yes. Saya sehat. Udah berpuluh-puluh tahun di sini. Makan di Pecenongan. Hanya gara-gara ada lalat sedikit. Aku sehat. Oh iya ya, oke, dia makan. Besoknya mau syuting, saya jemput jam 9 pagi di Ariston. Demam tinggi, saudara. Dan saya harus bawa ke rumah sakit dan harus kami pulangkan ke Amerika. Mungkin bagi kita sombong kali itu bule. Makan di Pecenongan, demam tinggi. Gak sombong, saudaraku, tapi aku tak biasa. Jadi saudaraku, haleluya. Orang yang penuh Roh Kudus tak biasa ngomong kotor. Pandang aneh, masih ngomong kotor nggak? Kalau aku mah, aku tak biasa. Yang kuucapkan adalah Kristus dalam kerajaannya. Bisa katakan amin? Aku bukan sok rohani, tetapi aku nggak biasa ngomongin orang. Aku nggak biasa jelek-jelekin orang. Aku tidak biasa ngomong kotor. Itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia punya idealis iman. Haleluya. Oleh sebab itu saudara yang kasih dan Tuhan, saudara ingin tahu rasanya hatinya Tuhan? Ada yang ingin tahu hatinya Tuhan? Ada? Kalau saudara, aku ingin tahu rasanya hatinya Tuhan itu bagaimana, pastor? Tampar dulu pipi kananmu. Tampar, plak. Berikanlah pipi kirimu juga, plak. Nanti rasa tahu tuh. Itu hatinya Tuhan kayak gitu. Ngerti saudaraku? Haleluya. Baru dihina aja, lu gak tahu gua. Lu, ini neraka, ini penjara, tahu gak? Saudara tahu bagaimana makanan rasa Tuhan? Aku sering ngalami di Nias ini. Termasuk pas gak ada makan. Gembala saudara bilang, pastor belum makan ya? Belum, ayo. Yang kumakan bukan lagi, kemarin ketemu bapak dokter kita, bukan lagi apa panggang, tapi makanan rasa Tuhan. Sampai sini ngerti saudaraku? Haleluya. Katakan, aku tak biasa untuk ngomong kotor. Aku tak biasa untuk hidup tidak rukun. Aku tak biasa karena Roh Allah mengendalikanku. Akulah tawanan roh hidupku. Bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga saudaraku dikatakan begini, ya, Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Kenapa bukan Allah yang menjawab dengan persoalan, bukan dengan uang, bukan dengan kesehatan? Saya kasih tahu,
Kalau Roh Kudus yang jawab, cukup. Bisa katakan amin? Ya. The Holy Spirit Lord is enough. Cukup hanya dengan pribadi Roh Kudus. Rumah tanggamu yang hancur, cukup hanya dengan Dia. Usahamu yang bangkrut, cukup hanya dengan Dia. Katakan amin. Yesus sudah cukup. Diulang di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 9 dikatakan begini. 6 sampai 8. Mari Bapak silakan. Kisah Rasul 1 6 sampai 8. Tuhan Yesus mengulang konsep ini bahwa hanya Roh Kudus saja cukup. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para boleh rindu restoration for nation Israel. Tapi Yesus tidak menjawab, oh ya enggak. Tunggu di Yerusalem. Ya, Roh Kudus cukup menjawabnya. Sekarang yang saya ingin tanya, apa persoalanmu yang terberat bagimu? Undang Roh Kudus, penuhi hidupmu, rumah tanggamu dipulihkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, sinkronisasi dalam ayat ini dimuat oleh apa yang keluar dari celah bibir, yaitu Daud. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Eni leetere sumda afar kasar. I don't need anything else. Haleluya. Kalau Yesus sudah gembalaku, aku tak butuh apa-apa. Karena Dia mengerti apa yang saya butuhkan. Bisa katakan amin? Ya, coba sekarang. Siapa yang menggembalakan saudara? Kalau Yesus yang menggembalakan saudara, cukup, gak perlu minta apa-apa lagi. Sampai sini mengerti saudaraku? Yang mengerti boleh angkat tangan. Atau gak ada yang ngerti semuanya hari ini? Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, puji Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu, pada saat Daud berkata, I don't need anything else. Aku tidak butuh yang lain. Daud tidak sedang bicara soal keadaan atau kebutuhan, tapi dia sedang berbicara yaitu the position of the king. Jadi saudaraku, Daud, kalau Yesus gembalaku, Allah Elohim gembalaku, aku ditaruh di tempat di tengah-tengah perbendaraan kerajaan. Ada kurang? Tidak ada. For all, semua tersedia. Makan ada, jabatan ada, kekuatan pelindungan semuanya ada. Ngerti saudaraku? Haleluya. Yang terakhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa cirinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Terakhir, mari kita baca bersama-sama di sini. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpah. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau yang punya, ya saudaraku, ditambah berlimpah. Tapi ini gak punya, diambil. Apanya yang diambil? Ngerti gak saudara? Rupanya kekristenan harus sadar sampai seperti ini. Ya betul, aku gak punya apa-apa, tapi masih ada iman di dalam hidupku. Itu yang tidak pernah disadari oleh orang. Mama, besok bayar utang bagaimana? Hei, kau masih punya iman. Pemuda berkata, bagaimana nanti bayar cucuran? Hei, kau masih punya iman atau tidak? Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya persoalannya kekayaan iman di dalam kuasa nama Yesus itu harus ada dalam hidup. Kisah 1, Kisah 3 ayat yang ke-6.
Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Perhatikan di sini. Nilaimu bukan 0. Tetapi apa yang kupunya, wah, yang mau diambil ini saudaraku, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang yang Nazaret itu, berjalanlah. Kita bukan punya apa-apa. Kita belum punya apa-apa. Selama masih punya iman bahwa Yesus adalah gembalaku, kau takkan kekurangan apa-apa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, ada yang ingin kaya raya di sini? Boleh angkat tangan. Loh, oh cuma satu. Terjadilah menurut imanmu. Ayo kita baca di sini supaya engkau berkata bahwa Roh Kudus kalau ditumak tangan hanya hanya berbahasa roh. Bukan itu. Yohanes 15 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Boleh saya rilis sedikit? Ya, akulah pokok anggur yang benar. Artinya anggur ada yang tidak benar. Banyak orang Kristen, saudara tahu, Yesus anggur yang benar. Air anggur yang benar, kita ini air tawar. Itu simbolistik dari penafsiran Arvetak Yunani dikatakan begitu. Banyak orang Kristen, ya maaf, pura-pura jadi anggur. Dia air tawar, pura-pura jadi air anggur. Ada nggak di sini? Shalom pastor, Tuhan, pura-pura. Tapi masuk yang kedua, ada air tawar yang bercampur dengan air anggur. Di gereja air anggurnya 90%, air tawarnya 10%. Di rumah air tawarnya 10%, air anggurnya, anggurnya 90%, air tawarnya 10%. Di rumah, di perusahaan air tawar asli. Katakan, Yesus mau kita menjadi air yang sudah menjadi air anggur. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Betul hitam mukaku, tapi hatiku putih. Betul aku lulusan SD, tapi soal integritas dan tanggung jawab dan kekudusan, aku nomor 1. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan, Bapakkulah pengusahanya. Ada pengusaha di sini. Saya mantan pengusaha. Saya dulu yang memiliki BNJ Music Center, salah satu distributor terbesar di Tangerang. Saudara tahu, kalau saudara pengusaha, pernah nggak di dalam batinmu, hari ini aku harus rugi? Ada? Nggak ada. Kalau engkau pengusaha yang asli, di batinmu selalu untung, laki, untung, untung, untung. Orang Nias bilang apa untung? Hah? Hari, 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 hari. Kalau hari ini saya berdoa dan saudara bisa menangkap pesan ini, roh keberuntungan turun atasmu. Bilang kanan kiri gini, tenggol di samping. Kalau aku jadi konglomerat, kamu orang pertama yang saya akan traktir. Bilang kanan kiri. Yang kencang, supaya setan tahu dan Tuhan tahu. Ulang lagi. Kalau aku sukses, kamu orang pertama saya bawa ke Raja Hoki, saya traktir. Haleluya. Kenapa? Karena kita punya roh. Bapak kita adalah roh keberuntungan. Dia penuhi kau secara totalitas. Apapun yang kau perbuat, dibuatnya berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aku sedih kalau saudara ini gagal, besok gagal. Hei, yang memenuhi kami itu roh apa? Katakan, aku masih berhasil. Karena roh Bapa
memenuhi hatiku. Katakan amin. Sudah berapa lama saudaraku gagal? Hari ini kau harus penuh dengan roh itu. Roh bapakmu, roh pengusaha itu. Haleluya. Mari, persoalan mengapa doa kita tidak dijawab. Sulit, susah dijawab. Efesus 3 ayat 20. Sedikit lagi ya. Ayo. Efesus 3:20. Kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kenapa seringkali doa kita gagal? Kenapa kita seringkali berdoa dalam konsep iman? Aku berdoa kepada Allah eksternal, jauh, sampai pakai doa Allahu Akbar, jauh di sana. Sementara kita punya Allah. Katakan di sini. Di mana? Di sini. Bapakmu di mana? Yesusmu di mana? Aduh, minta ampun. Oleh sebab itu saudaraku, penuhlah dalam roh, maka dia hadir sebagai Yehova Jireh. Saya akan tutup dengan kalimat Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Ini yang terakhir. Pasti udah 1 jam lebih. Ayo. Keluaran, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yes. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita bangkit berdiri. Sebuah pertanyaan untuk mengakhiri ibadah ini. Sudah berapa lama Mesir ada dalam hidupmu? Aku tidak tahu apa Mesirmu. Mungkin utang. Mungkin dokter bilang penyakitmu tidak akan sembuh. Mungkin dukun berkata kamu akan sial melulu. Dengar baik, itu Mesir. Kita bangsa pilihan Allah. Hari ini berdirilah tegap. Lihat keselamatan dari Allah. Di dalam bahasa asli bukan lihat, nikmati, rasakan, kecaplah. Di sini Tuhan akan berperang ganti kamu. Haleluya. Tutup mata saudara. Saya minta pemain musik. Syukran my setia Holy Spirit last. Aku tidak tahu sudah lama, berapa lama penyakitmu, Mesirmu kau alami hari ini. Sudah berapa lama persoalanmu, Mesirmu itu. Ketika engkau ingat, engkau ketakutan. Ketika engkau ingat, engkau sedih duka. Haleluya. Katakan Roh Kudus, kau hadir di sini. Saya tahu setiap orang punya Mesir secara pribadi. Sehingga ketika dia ingat Mesirnya itu, maka tidak lain dia cuma hanya menangis. Mungkin suamimu sudah lama tidak pulang. Mungkin anakmu melawan engkau, itu Mesir. Hari ini dengar baik, engkau akan melihat Mesir yang selama ini kau alami tidak akan kau alami lagi. Jika engkau percaya, angkatlah tanganmu dan kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Holy Spirit lah. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. ku buka hati
saudara, kenapa Yesus memuji Maria? Karena dasar pelayanannya Maria itu mengisi atas setiap firman yang dia terima. Dia melayani bukan melalui otot, bukan melalui otak, bahkan emosi. Dia melayani Tuhan dengan dasar yang mengisi. Kau boleh jadi setiap pelayanan di sini, apakah firman sudah mampu merubah hidupmu? Ini paling penting, saudara. Ada di antara saudara sekarang ini masih terikat oleh Mesir. Saudara boleh maju ke depan, saya akan berdoa buat saudara. Saya tidak tahu Mesir apa yang saudara alami hari ini, tapi berdirilah di altar. Jika saudara digerakkan oleh Roh Kudus, saya akan berdoa buat saudara. Saya beri waktu 5 menit. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Oh sekinailah. Saya tidak tahu Mesir itu mungkin dari perusahaanmu atau keluargamu. Coba manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. jamah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jika saudara belum berani maju ke altar, angkatlah tanganmu. Jika engkau punya persoalan, katakan, Tuhan, sudah 3 tahun Mesir yang kualami ini mengikat kami, memperbudak kami. Saya tidak tahu dalam pelayanan saudara sedang menghadapi Mesir model apa. Arahkan ke altar, katakan, Tuhan Yesus, hari ini Kau berjanji Mesir yang selama ini kami hadapi tidak akan kami lihat lagi, sebab Engkau bekerja, menjawab, mengganti kami, berperang ganti kami. Dalam nama Yesus, imani dan terima bahwa doamu sudah didengar oleh Bapa di surga dengan sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semuanya katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihinya, angkatlah tanganmu dua tinggi-tinggi di atas kepalamu. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga.
kasih-Nya, penyertaannya, pemeliharaannya tidak pernah berkesudahan atas kita. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Adonai, Allah Elohim, Allah Hashem, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang mati buat dosa kami, serta persekutuan, pemeliharaan, penjagaan Roh Kudus keluar masuk kami, dijaminnya berkat, diangkatnya kami naik dan bukan turun, ditetapkan kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan apapun yang kami perbuat, mulai dari minggu ini sampai minggu depan, Engkau sering membuat kami berhasil. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah ini. Haleluya. Semua yang katakan amin. Haleluya.